Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Semoga sehat selalu, kawan ya. Ya, di kesempatan video ini kita akan mengulas tentang indikator oli kan, mesin diesel S110 atau S115 kan. Nah, ini kawan-kawan ada kawan bertanya nih kan, kenapa indikator olinya tidak naik ya? Berarti olinya tidak lancar. Artinya oli tidak jalan mengarah ke kelip. Nah, ini kita akan jelaskan di sini kan. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan ya. Nah, ini yang pertama harus kita cek sebelum kita asal kira rusaknya di mana. Nah, ini pertama, ini ada 4 ya, 4 jalur oli yang ada di indikator. Nah, ini pertama harus kita cek indikator oli, pompa oli, main bearing, dan crankshaft. Nah, di 4 itu kan. Nah, yang terlebih dahulu kita cek yang di luar tuh kan sebelum kita bongkar, supaya tidak makan waktu. Sebelum kita bongkar mungkin ada yang rusak yang di luar dulu kan. Nah, yang pertama indikator oli. Nah, indikator oli kan. Nah, indikator oli yang ini kan. Nah, indikator oli ini harus kita buka dulu, pastikan dia tidak lengket kan. Kalau dia lengket nggak mau naik dia itu kan. Nah, kalau dia lengket mau naik. Nah, kita tarik-tarik, kalau dia main aja pernya berarti bagus. Nah, kalau bagus berarti harus terus kita mengarah ke pompa oli. Nah, mengarah ke pompa oli ini kita cek kawan ya, pompa olinya dulu. Nah, di pengecekan pompa oli ada di video di sini di atas ini kawan. Nah, layak atau tidaknya pompa oli. Nah, terus kita mengarah, kalau pompa oli bagus, kita harus baru kita mengarah ke main bearing dan crankshaft. Nah, kalau buka crankshaft berarti buka main bearingnya kawan ya. Nah, ini saya jelaskan di sini, ada bahannya di sini, langsung kita praktekkan di sini kawan. Nah, cara-cara pengecekannya. Ya, ini ada main bearing dan crankshaft kawan. Ini crankshaft S1110 atau S1115 sama kawan ya. Alatnya sama. Ini langkah yang harus kita cek crankshaft dulu kan ya. Ini artinya buka crankshaft dan main bearing, artinya pompa oli bagus kawan ya. Kalau pompa olinya rusak berarti tidak perlu dibuka ini lagi kawan ya. Berarti pompa olinya yang rusak. Ini artinya pompa olinya rusak, baru kita buka crankshaft dan main bearing. Nah, ada beberapa cara juga buka main bearing nih, main bearing dan crankshaft ini. Kalau main bearingnya ada penahan bearingnya, berarti harus buka crankshaft kawan ya. Kalau tidak ada penahannya, tidak perlu buka crankshaft, kita perlu buka main bearing aja, bisa kawan ya. Nah, ya langkah-langkah yang harus kita cek di crankshaft ialah di sini kawan. Ini tempat metal atau main bearing kawan. Tempat metal dan main bearing di sini. Nah, ini lubang jalur oli mengarah ke metal jalan kawan. Nah, berbagi dengan mengarah ke kelip. Kalau ini masih aman, tidak ada tangkalnya kawan ya, masih aman, berarti crankshaftnya bagus. Nah, ada kendala lain, crankshaftnya kemakan atau termasuk ke dalam kawan ya. Crankshaftnya parah, kemakan. Di sini ada tangkalnya tinggi, di sini tangkal tinggi, berarti crankshaftnya rusak. Kenapa tangkalnya tinggi? Nah, ini penyebabnya tangkalnya tinggi itu adalah bearing rusak kawan ya. Bearingnya rusak atau kocak. Kalau enggak di belakang kocak, artinya di depan kocak kawan. Nah, kalau tangkalnya tinggi di sini, enggak perlu lagi kita cek lagi main bearing. Pasti main bearingnya sudah rusak kawan. Karena goyang kawan, kocak, berarti main bearingnya kena juga ini. Nah, ini kalau ini mulus masih kawan ya. Masih mulus, cuma ada tanggal sedikit, berarti aman kan. Berarti main bearingnya rusak kawan. Nah, ini terakhir sudah ini kawan ya, pengecekannya main bearingnya rusak. Ini ada beberapa, ada 2 macam di sini kawan main bearing ini. Ada yang pakai metal, ada juga yang tidak. Nih yang tidak pakai metal kawan ya. Nah, ini kalau rusak main bearing ini kita ganti aja nih kawan. Ini harga di sini sekitar 225.000 kan ya untuk harga sekarang ini. Ini ada juga yang pakai metal. Kalau pakai metal tidak perlu ganti, ini ganti metal dalam nih aja. Kalau harga metal di sini harganya 35.000 kan. Harga 30.000. Ini bisa yang tidak pakai metal ini bisa kawan akali kawan ya. Kawan-kawan bisa bawa ke tukang bubut. Terus kawan belikan metalnya, minta pasangkan di sini. Nah, ini agak hemat biaya kawan ya. Nah, agak hemat biayanya kalau rusak main bearingnya. Nah, yang sering saya alami, kalau oli naik ke main bearing, kalau oli naik di indikator atau ke mengarah ke kelip, ini rusak kawan ya, main bearingnya kan saya sering ganti sudah ini kawan ya.
bearingnya atau metalnya. Kalau ada yang pakai metal, ganti metalnya. Kalau enggak ada, nah terserah kawan aja mau ganti semuanya. Ini bisa diakali, bisa juga nih kawan ya. Nah itu aja saran dari saya atau penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Salam Bengkel Bintang.